mengenai kasus Andre. Anda tidak bisa bicara kasus Andre karena waktu pemeriksaan Anda tidak ada. Ya, saya ada. Waktu diinterogasi Anda tidak pernah ngomong begitu bahwa saya berteriak menyuruh orang mundur. Waktu ditanya bahwa ini foto kamu, iya. Kamu berteriak, iya. Tidak ada pertanyaan bahwa saya berteriak nadanya begini. Jadi kalau ada di situ mungkin direkayasa sudah diperiksa. Jadi Andre tidak mengatakan mundur. Dia hanya mengatakan saya ada dan itu foto saya dan saya berteriak. Oke, ya jadi saya kira kalau Anda mau mengklarifikasi itu silakan ke Komdis Universitas karena mereka diperiksa di sana ya. Yang kedua, beginilah lembaga. Kalau ada temannya menghina dosen mengatakan anjing, Anda menjustifikasi bahwa itu benar. Jadi bagaimana kira-kira lembaga ini bisa mendidik anggotanya kalau ada anggotanya mengatakan anjing kepada dosen dan mengatakan itu sudah benar. Iya, seperti ini. Ya. Mana itu kata-kata itu harus dilihat lah. Oh, kita kan sebagai pendidik. Kenapa kemudian ada kata-kata seperti itu? Itu adalah tidak bentuk kekecewaan di kawan-kawan. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan secara kelembagaan. Secara kelembagaan, Pak, dan instruktur. Jadi harusnya kita bisa merefleksi bahwa yang harus dilakukan adalah bagaimana memperbaiki hubungan ini, karena disitulah kemudian kenapa sampai adanya perkataan yang dikeluarkan. Ya makanya ya, ini persoalan tidak bisa selesai dengan berdialog begini. Makanya diserahkan ke Komdis. Komdis adalah institusi yang memang dilegalisir oleh universitas untuk memeriksa hal seperti ini. Karena kalau Anda mengatakan, Kemaya mengatakan anjing itu boleh, di pihak dosen bilang itu tidak boleh, itu pelanggaran. Ya, harus dipahami Pak, tidak ada yang membenarkan kata itu, tapi yang ingin kami kemukakan adalah tolong lihat bahwa di sini ada proses komunikasi yang tidak jalan sehingga kata-kata ini keluar. Jadi bukan kemudian kata-kata yang kita persoalkan kemudian, tapi kenapa kata-kata itu bisa keluar? Karena itu bentuk atau proses akumulatif. Ya, tidak ada cara lain dilakukan kecuali mengatakan anjing kepada dosen. Tidak ada cara lain. Tidak ada komunikasi. Nah, itu bukan komunikasi mengatai orang anjing. Kalau kau saja dikata anjing temanmu pasti kau marah. Ya? Makanya saya lihat begini Pak. Jadi saya kira kita tidak usah berdiskusi, kita serahkan Komdis. Tidak ada selesainya. Ya, saya kira ini kata Komdis. Saya keberatan itu. Kenapa saya kami disebut boneka? Ya, saya dosen yang tertua di fakultas ini ya, tidak mau dijadikan boneka oleh siapapun juga. Ini bekas-bekas mahasiswa pun juga ini. Mulai dari dekan. Saya yang tertua di sini, sudah mau hampir 70. Ya, jangan begitu sembarangan ya. Kalau hukum mau ditegakkan, ditegakkan saja. Tidak usah lagi berpusing-pusing segala macam diskusi semacam ini. Saya sama sekali tidak melibatkan diri kalau itu kata-kata anjing. Tapi ini yang kena teman-teman Anda ini. Yang Anda pikir seperti teman, padahal dosen. Saudara Mulis, bagaimana kalau saya sebut Anda anjing? Terima tidak? Iya, makanya jangan masalah prima causa. Prima causa itu banyak sekali prima causa terjadi di sini ini. Tapi tidak pernah ada orang mengatakan dosennya itu anjing. Dan itu saya bukan orang Bugis. Tapi ini saya sudah pernah ajak supaya coba lulukan sedikit Pak itu. Tidak mau. Saya orang Bugis Pak. Kalau dikata-kata itu saya punya jiwa yang diserang. Coba Anda pikirkan. Anda kan orang Bugis. Jadi tolong pikirkan ini. Dan ini teman-teman ini jangan mudah begitu saja diprovokasi. Berpikir baik-baik. Ya. Boleh saya bertanya Pak? Saya mau bertanya untuk menyikapi tindakan teman-teman kami yang berteriak kurang agak lancang seperti itu. Saya minta dijelaskan karena kasus tersebut diangkat secara prosedural menurut aturan kampus. Saya minta dijelaskan diatur di mana pelanggaran seperti itu. Oh. Karena sepengetahuan saya sudah membaca semua aturan itu tidak ada. Oh, siapa bilang ya? Dan secara prosedural semua itu cacat. Oh, betul. Coba Anda lihat bab 6 itu. Bab 6 peraturan tata tertib akademis. Itu jelas sekali itu. Melanggar bab 6 pasal 7 poin 13. Itu hukumannya hukuman berat. Skorsing atau pemecatan tidak dengan hormat. Ada itu. Bisa berikan duluan. Coba begini. Saya sebenarnya kalau dikata anjing
bukan hanya tata tertib. Saya sebenarnya berhak melapor di polisi karena itu penghinaan. Tapi Ya, tapi begini, karena saya melihat ini masih saya dan saya pendidik, jadi saya bawa ke ranah hukum kampus. tapi begini Pak. Itu Pak. Mana? Tapi kita kan pandang dari konteks Pak, semacam jabatan, bukan mengenai masalah pribadi. Andai kita pandang dari segi pribadi, jelas-jelas Bapak bisa melapor ke polisi apa Iya, kan? tapi dia sebut PD3. Tapi ini kan dari Jabatan, Pak, jabatan Pak. Jabatan saya menurut. Jabatan. Jadi bukan masalah pribadi. Saya tidak bisa pisahkan Nurjiha dengan PD3 karena waktu itu. Aduh. Tidak bisa Tidak begitu ada. Pak. Pak, karena Jangan karena saya PD3 langsung kau bilang saya asus sembarangan. tidak begini Pak. Nurjiha karena bisa marah. beda konteks Pak. Jabatan dengan masalah pribadi. Tidak bisa saya terima seperti itu. kalau- Itu menurut logika Anda. Tidak Pak. Nah, kalau kau sebagai mahasiswa apa pangkamu sekarang? Misalnya ketua himpunan. Ya, Pak. Kalau kau dibilangi telaso atau apa ketua himpunan, kau marah tidak? Dari secara kelembagaan Kau mungkin tidak marah. marah. Tapi kalau dalam pribadi saya tidak merasa Pak. Karena dia melingkupi dan iya Pak. Ya, saya sebagai PD3 marah, ya. Bilang begitu Karena dan kemarin- saya Bukan pendidik. Allah, bukan Di bukan sini masalah saja, Pak. pendidik. Ya. Biar secara umum didengar sama Karena- teman-teman. ya. Ini bukan saya yang bertanya, ini pertanyaan teman-teman. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin nomor 1595 UN 4/05 10/2013. Ketentuan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin, Rektor. Nah, sekarang saya bacakan itu bab pelanggaran Anda. Nih, bab 5. Pelanggaran ketentuan tata tertib kehidupan kampus. Ini antara lain: 1. Berbusana dan berperilaku yang tidak sepantasnya. 1. 2. Melakukan aktivitas pada pukul 22 sampai jam 6 WITA, harus mendapat izin pimpinan universitas. 3. Melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. 4. Memasang iklan, spanduk, baliho dan semacamnya tanpa izin pimpinan universitas. Ya. Tunggu. Dengar, ini peraturan Ya, Pak. 5. Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan. 6. Melakukan perbuatan pengerusakan dan pelanggaran terhadap atribut universitas baik di dalam maupun di luar kampus. 7. Merusak tanaman, pepohonan, mencemari danau, mengganggu dan membunuh satwa. 8. Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan penggelapan. Coba tertib sedikit, Anda kan mahasiswa, namanya saja Maha. Kok ini kayaknya tukang beca saya tidak ada yang begitu. 9. Bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya. Ya. Coba pikirkan, Anda melanggar tidak? 10. Melakukan kegiatan atau aktivitas mengganggu kegiatan perkuliahan. 11. Mengeluarkan ucapan dan